Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Kembali jumpa dalam sebuah diskusi yang menarik ya. Masih Anda simak Luka Tambunan. Kali ini Luka Tambunan ketemu dengan Ronggit dan juga Bang Blender. Disinilah Luka Tambunan menunjukkan bahwa teknik cara mengalahkan Blender. Karena selama ini memang umat Katolik atau umat Kristen itu susah banget ya mengalahkan Blender. Tapi Luga memberikan contoh kepada Ronggit, ini loh caranya kalau Tritunggal Titanium mengalahkan Blender. Baik, tidak perlu lama-lama, simak diskusi ini yang menarik. Selamat menyaksikan. Sekarang kau punya nabi, sekarang kau atur nabi kau ini. Coba kau harus mengikuti nabi kau Titanium. Kau mau kau nggak, kau hajab kau nanti dibuat nabi kau. Beranilah, Blender. Jangan kau malu mengatakan yang kau teladani. Sabar Inggit, ya udah. Siapa? Sabar. Jangan kau malu. Sebentar, Nabi mau bicara sebentar. Begini loh. Kalau kau menginjili si Blender dengan luar biasa, pasti dia akan diam. Nah, makanya perlu kita punya ilmu. Cara menginjili si Blender ini gampang. Tanya aja siapa ibu kandungnya Yesus. Coba jawab Blender, siapa ibu kandungnya? Bunda Maria. Tuh, salah kan jawab. Roh Kudus. Nah, udah selesai tuh. Kalau ibu kandungnya Yesus adalah Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Kalau bapaknya Tuhan, nggak mungkin istrinya bukan Tuhan. Roh Kudus, istrinya pasti Tuhan. Bapak Tuhan, istri Tuhan, anak pasti Tuhan. Selesai masalah. Jadi cara nginjil itu begitu. Nggak perlu harus repot-repot. Jadi coba lalu kutanya kepada siapa nih? Rungit, ya. Yesus itu siapa, Pak? Yesus itu siapa? Coba Bapak jawab. Yang pasti Yesus itu yang saya teladani. Jadi kalau Blender itu meneladani Nabi Muhammad, tapi tadi sempat dia, tapi masalahnya tadi sempat kamu tolak. Aduh. Awalnya kamu Gimana, bilang Bapak? meneladani Nabi Muhammad. Tiba-tiba kamu bilang, oh bukan, tidak. Kenapa? Bapak ini, ada apa? kalau sebentar Pak, kalau ada masalah jangan diperbesar tapi diperkecil. Jadi jangan dulu bahas siapa Muhammad, bahas dulu siapa Yesus. Menurut Bapak Yesus itu siapa? Luga Tambunan. Jawab cepat, jangan lama-lama. Yesus itu siapa? Karena kamu menanyakan Yesus, sebelum saya jawab, saya tanya dulu Nabi Muhammadmu siapa? Saya ini rasul orang Kristen. Saya orang Kristen. Makanya saya mau ingin tes dulu. Bagus. Lebih perkenalkan dirimu dulu. Kenapa saya tidak kenal ya? Saya belum kenal kamu. Wow, ada juga yang ngaku ya. Makanya. Baik. Oke, makanya salam saya tes kenal, dulu Rasul. Bapak. Bang Ya. Rasul, salam kenal. Iya, menurut Bapak Yesus itu siapa? Kalau saya tidak berani ngomong tentang Yesus kalau dengan Rasul. Salam kenal aja dulu. Salam kenal ya, Bang Rasul. Ya, jadi makanya kan saya bilang, kalau Bapak mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, dan Allah Bapa adalah ayah kandungnya, dan Roh Kudus adalah ibu kandungnya, maka fix Yesus itu Tuhan, nggak bisa dibantah. Tapi kalau ibunya masih Maria, oh udahlah, lepas tangan saya. Jadi ibu kandung Yesus itu adalah Roh Kudus, makanya Tritunggal, Bapa, Ibu, dan Anak. Nah kalau udah begitu udah nggak bisa dilawan lagi. Tuh lihat kan, Blender jadi diam kan? Tuh. Diam betul. Nah, betul. Iya, aku diam, enggak udah masuk Nabi. Jadi gitu kan.
Ternyata kalau dengan Luga blender diam. Waduh, hebat juga nih Luga ini. Makanya, Dengan blender dia diam. makanya kalau berdebat melawan Muslim itu ikutinlah ajaran Tuhan yang dipercayakan kepada saya supaya perdebatannya nggak terlalu lama. Kalau kita bahas Muhammad itu panjang ceritanya, betul dunia sampai juga. dunia kiamat nggak akan selesai. Tapi coba bahas tentang Yesus, siapa ayah dan ibunya, selesai masalah. Karena seseorang itu tergantung siapa ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya kucing, maka anaknya pasti Iya kucing. juga ya, pantas blender langsung diam. Kalau ayah ibunya Tuhan, bapak Tuhan, mama Tuhan, anaknya wajib Tuhan. Betul? Kesalahan orang Kristen tidak mau menceritakan siapa ibunya Yesus. Malah mengatakan Maria. Makanya gagal ketuhanan Yesus itu. Nggak bisa dia dituhankan karena mamanya manusia. Tapi kalau mamanya Tuhan, ayahnya Tuhan, justru orang Islam mewajibkan anaknya harus Tuhan. Begitu. Karena kedua orang tuanya udah Tuhan. Selesailah masalah. Betul kan? Gimana? Ada yang keberatan? Coba silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi udah jelas kok kan, Ronggit. Jadi kalau ketika kau mengikuti Luga ini, kau dinamakan titanium. Betul. VIP, kelasnya VIP. Gimana, Pak Ronggit? Kalau sudah Masuk Rasul akal. berbicara, masuk akal. Kalau udah Rasul Betul. Oke, jadi sudah tahu jurusnya. Nanti kalau blender kejang-kejang teriak-teriak lagi, saya panggil Luga aja. Oh, itu beda konteks dia, beda konteks. Sekarang gini, kau harus mengikut Luga dulu. Kau harus, jadi kalau kau belum masuk, belum bisa kau dalam lingkaran dia, nggak bisa. Dan dia pun tidak mau. Baik, terima kasih usulan dari Bang Blender. Harus, ya kalau Bang Blender sudah kejang-kejang, panggil Luga aja, selesai. Iya, enggak. Tapi kau harus masuk ke dalam lingkaran Luga Tambunan, Luga Rasul Luga ini. Harus ikut ke dalam kelompoknya. Saya sudah baru kenal Luga nih, makanya saya sudah berteman dengan Luga. Puji Tuhan. Syaratnya. Enggak, yang penting kan saya tadi udah bilang sama Pak Ronggit, untuk memperkenalkan siapa Yesus itu triknya harus dimain di situ. Kalau kita misalnya bahas-bahas Islam itu urusannya jadi panjang. Bahkan mungkin sampai dunia kiamat juga nggak kelar-kelar kalau cuma kita bahas agama mereka. Jadi yang perlu kita bahas adalah agama kita, bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa dari istri yang bernama Roh Kudus. Udah selesai masalah, itu doang kuncinya. Tapi kalau anak tunggal Bapa dari istri yang bernama Maria nggak masuk akal. Maria istri Bapa. Yang bisa jadi istri Bapa hanya Roh Kudus. Ketika suami istri ini sudah jelas statusnya suami istri, maka anak kandungnya Yesus masuk akal. Yesus jadi Tuhan dari kedua orang tua yang adalah Tuhan. Betul apa betul? Kalau kedua orang tuanya kucing, maka anaknya wajib kucing. Kalau kedua orang tuanya manusia, maka anaknya wajib manusia. Tapi kalau kedua ayah dan ibunya adalah Tuhan, yaitu Bapa dan Roh Kudus, maka tidak bisa lagi disangkal kalau Yesus itu memang Tuhan. Karena kedua orang tuanya Tuhan. Begitu. Jadi ini nanti saya akan bawa debat di Dubai bersama dengan Dr. Zakir Naik supaya Timur Tengah juga percaya bahwa Roh Kudus itu. Ke Dubai, Ronggit, ke Dubai kau main kali, kau ser aku nengok Ronggit, ke Dubai kau. Kau semangat kau. Ya ke Dubai kau berangkat langsung berangkat lagi. Proposalnya lagi dibikin. Proposal lagi. Luga Tambunan versus Zakir Naik di Dubai. Kau ini termasuk orang-orang pilihan, langsung ditentukan. Gila nggak? Karena kau apa? Kau berurusan dengan blender, langsung kau dipilih ditentukan sini. Bukan kaleng-kaleng kau. Langsung ke Dubai kau. Tapi ini angkot. Tunggu roller race bannya bocor atau enggak? Roller race. Bannya bocor atau enggak?
Bang Blender, Ah. sayangnya Luga ndak ngajak Bang Blender. Loh, siapa bilang? Kau tadi udah dipilih ke Dubai. Silahkan. Kan saya bilang, saya kan memberikan solusi supaya perdebatan Islam ini berhenti. Nah, ketika kita mengatakan Yesus adalah Roh Kudus, maka perdebatan telah berhenti. Nggak ada lagi yang bisa dibantah. Apa yang mau dibantah? Ayatnya ada, Kejadian 1 ayat 27. Itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau kau sibuk-sibuk membahas Muhammad Islam. itu nggak akan ada habisnya. Betul, Dibantah betul. terus kau nanti sampai dunia kiamat. Betul. Saya Bangsat contoh juga bangsat. Edis TV, Sopiatul, sampai lari ke Amerika karena nggak bisa membantahnya. Nah kalau saya, yang kita perlu bahas ini kan Tuhan, makanya bahaslah Tuhan supaya cepat penyelesaiannya. Kalau Roh Kudus mamanya, Allah Bapa ayahnya, wajib anaknya Tuhan karena kedua orang tuanya Tuhan. Kan gitu selesai permasalahan. Selesai, dapat poinnya langsung. Jelas Tuhannya. Udah jelas, selesai. Ya kan? Kalau ditanya Tuhannya ada berapa, jawab 3, nggak usah satu-satu, esa-esa, nggak perlu. Ya, mantap. Betul. Jadi sepakat kurang gitu, sepakat. Esa itu artinya satu keluarga, bukan satu pohon atau satu tiang listrik, satu keluarga. Selesaikan permasalahan. Coba kalau abang ngomong agama mereka, oh pasti dibantah terus sampai dunia kiamat. Capek kita, aku pun capek. Nah makanya saya ambil jalan yang terbaik. Kita bahas tentang Tuhan supaya cepat nangkep itu, pelajaran itu cepat nangkap dia. Kan tujuannya kita kan ingin mempresentasikan siapa Yesus kan. Yesus sebagai anak Allah. Kalau Yesus nabi, maka diwajibkan kedua orang tuanya harus manusia. Ternyata Yesus orang tuanya bukan manusia. Ayahnya Allah Bapa. Ibunya Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan manusia. Gitu. Oke? Cukup? Oke, cukup. Nah, udah selesai. Selesai. Bang Blender izin turun ya. Oke. Itu langsung turun. Lagian orang Kristen ini ngapain coba? Coba kalau gabung Titanium, udah aman lah kondisi. Yang melahirkan Yesus itu Maria, kok Roh Kudus pula ibunya? Karena kan Maria kan dengan Yusuf kan tidak ada persetubuhan. Nggak ada mereka hubungan seksual. Tiba-tiba hamil. Berarti Roh Kudus lah ibunya kan. Roh Kudus yang membuat Maria hamil. Gitu. Karena Maria dan Roh Kudus, Maria dan Yusuf kan tidak melakukan hubungan seksual. Jadi itu bukan anaknya Maria, bukan anaknya Yusuf. Lalu siapa dong kedua orang tua Yesus? Yang namanya anak itu harus punya ayah dan ibu. Nggak mungkin anak nggak punya ayah dan ibu. Nah, siapa ayahnya? Allah Bapa. Siapa ibunya? Roh Kudus. Selesai permasalahan. Ya kalau makanya kan waktu itu ada teman saya kan dapat mimpi, Bang Luga. Kenapa? Tuhan bilang Bang Luga harus cepat-cepat ke Sumatera. Kenapa? Karena di Jawa ini akan ada pemaksaan microchip oleh antikristus. Dan Bang Luga yang salah satunya lagi diincar. Berarti si Bill Gates itu antikristus itu berarti? Iyalah, elit itu kan kaki tangan elit global. Bentar lagi kan mau ada pandemi. Nah disitulah kesempatan dipasang microchip itu. Alasannya buat kesehatan. Padahal tipu. Wah, makanya kami udah siapkan pertanian di Sumatera. Temanku mau sumbang 2.500 hektar tanah di daerah Bengkulu sama Jambi. Tanahku sendiri ada 100 hektar. Makanya kami bangun pertanian. Bentar lagi kan perang dunia ketiga nih. Di nuklir sekali
kelaparan, Jawa pasti harga beras naik 1 kilo 1 kilo 200.000. Lu bisa nggak beli beras 1 kilo 1 liter 200.000? Ya kelaparan lah, dari Ya, mana? kelaparan, makanya nanti orang Mungkin pada bisa ada makan bertahan daging. sebulan, 2 bulan bertahan. Tapi habis lah duit kalau harga beras gitu kan. Betul. Habis. Makanya abang kalau berdomisili di Jawa, aset semua jual, investasikan semua di Sumatera. Oh, aku di Makanya Medan. sekarang, oh, abang di Medan ya, berarti kalau di Medan masih relatif aman lah, ya kan? Tapi kalau di Jawa, khususnya nih orang yang di Jawa itu harus hijrah ke Sumatera, Kalimantan, Papua. Nabi, Ya. kenapa harus ke Sumatera? Kenapa tidak ke Papua saja sekalian gabung sama OPM sana, aman itu. OPM. Masa OPM? OPM tuh nggak ada. Lebih aman itu di sana, Bang. Nggak ada OPM. Begini. Si Adi ini sedikit ekstrim ini. Masa Nabi disuruh sama OPM? Iya, kita kan kasih saran yang Keamanan terbaik itu buat bukan Nabi. karena OPM. Nanti itu tentaranya tuh dari PBB. Itu seragamnya hitam-hitam. Jadi OPM juga nggak ada gunanya di situ. Ya, OPM juga kalau disuruh paksa microchip, dia tolol, dia nggak ngerti apa-apa, ya masuk neraka juga. Ini urusannya udah kerajaan Tuhan, nggak ada urusannya dengan OPM. Tapi memang Papua itu tempat yang lebih aman karena kan di situ banyak hutan. Jadi kalau ketika kau dikejar, kau masih bisa sembunyi di hutan. Kalau di Jawa, lu mau sembunyi di mana? Ini apakah tanda-tanda kiamat seperti yang dibilang si pendeta Henritan itu, tanda-tanda mau kiamat? Betul tuh Nabi. Bukan Henritan. Kedatangan betul, memang kan Tuhan Yesus kan datang kan sudah tinggal 8 tahun lagi. Sudah waktunya udah singkat kan. Nah, jadi selama 8 tahun ini kan terjadi perang dunia ketiga, disitulah terjadi kelaparan, di situ juga lah nanti terjadi pemaksaan ID card digital itu. Makanya kita disuruh lari ke pegunungan, ke desa-desa, sembari kita memberitakan Injil. Nah, kalau aku kan di Sumatera udah aman, artinya kalau tetap juga aku ke Jawa, tapi dalam artian hanya event-event aja. Habis khotbah KKR pulang lagi, jadi nggak bisa tinggal di sana seperti itu. Kalau tinggal di Pulau Jawa ya siap-siap lah di sana. Jadi harus kan nanti kan semua kan orang kan belanja di Alfamart harus pakai QRIS, harus pakai microchip. QRIS itu kan bagian dari microchip. Seram berarti. Bakal seram ini. Memang bakal seram lah. Makanya saya lah yang dinubuatkan di Wahyu pasal 9 itu, ketika nanti terjadi rapture, tertinggal. Nah, saya lah ditugaskan Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal ketika pengangkatan dia tertinggal. Dan apa yang saya sampaikan ini orang Muslim percaya. Makanya orang Muslim juga mau ikut ngungsi. Cuma mereka kan bilang, "Bang, kalau saya ngungsi dimurtatin nggak saya?" Ya, saya bilang, "Lu ngungsi aja dulu." Gue bilang, "Oke lah Bang, siap." Nabi. Ya. Berarti Juma sudah mengakui Bang Luga ini Nabi. Mungkin dalam hatinya dia udah percaya, tapi kan nggak mungkin karena dia masih takut mayoritas kan. Jadi tapi kalau mereka itu ketemu saya, mereka udah nggak mau debat lagi. Udahlah, kita udah tahu Bang Luga Roh Kudus perempuan, kita nggak bisa bantah, udah beda total, dia bilang gitu. Tapi sampai sekarang aku kok yakin kalau Bang Luga ini Nabi. Kan saya bilang memang saya nabi, kan saya yang di Wahyu pasal 9 itu, yang 2 saksi Allah itu kan salah satunya saya. Tuhan yang ngomong ke saya. Wahyu pasal 9 kan ada tuh, ketika terjadi pengangkatan umat Tuhan banyak jutaan miliaran orang tertinggal, kan ada 2 saksi untuk bernubuat selama 3,5 tahun. Nabi Luga izin dulu ya, besok mau kerja cabut dulu, besok gabung lagi. Makasih Nabi. Oke. Salam. Bang, Abang Heri
di Medan ya? Medan. Oh iya, boleh lah. Deli Serdang, Deli Serdang. Kemarin aku ke Medan ya, aku di mana tuh, di daerah ketemu orang apologet api kemarin. Boleh nanti Nabi kalau misalnya ke Medan kontak-kontak ini di WA dulu apa namanya? Oke ya. Di Nanti pesan kita- ya nanti ya. Oke, sip. Terima Oke kasih. ya. Oh, Nabi, ada agenda ke Makassar juga kan Nabi? Ada aku di sini Bang. Oh iyalah, kan nanti kami keliling Indonesia kan untuk mendirikan pengungsian ini. Oh, oke Bang. Nanti saya sama Bang Juma nyambut Nabi di sini. Kamu agama Kristen apa Islam? Kristen kan? Kristen loh Bang. Oh, Tapi aku berdekatan dengan Bang Juma. oh boleh. Juma itu tidak bisa membuat aku murtad. Susah dia. Apa? Mualaf. Ya kalau misalnya kayak gitu sebenarnya yang jadi masalah adalah bisa nggak kamu mengalahkan Juma kalau dengan konsepmu kan oneness kan? Oneness apa Tritunggal? Nggak bisa. Nanti hancurnya itu ketika Yesus ditanya ibu kandungnya Maria, udah selesai, udah. Nggak. Yang kayak umum. Mamanya Yesus tetap Maria kan? Dengar dulu Bang, kuajari kamu biar pintar. Yang dikandung Maria itu siapa? Roh Kudus kan? Iya, nanti kan umat Muslim kan bertanya nih. Dengar Siapa? dulu. Astaga. Dengar. Kuajari kamu biar pintar. Kamu bahasa kamu, aduh kamu goblok banget sih. Udah kau turun aja dah. Bahasanya kuajarin. Salam semuanya, selamat malam. Ya, silakan. Saya selalu ngikutin nih Bang Nabi Juma nih. Bang Nabi Juma. Bang Luga. Ya, Salam kenal Om. ya, salam. Iya. Ya selalu ngikutin. Ya baguslah intinya sih kalau pengamalan dari Bang Nabi ini kata-katanya masuk akal gitu. Iya, Iya, mantap Om. Saya Muslim Om. iya. Ya lanjut deh Om. Saya nyimak aja nih. Oke, Dari awal dari debat-debat Om nih selalu ada. Dari sama Cakir Naik sama. Oh, iya. Iya mantap Om. Lanjut Om ya. Betul ya. Lanjut ya. Saya salam Om oke, Bang. semuanya. Ya, betul. Salam. Nabi, lanjut Kamu nih. aja, kemarin kamu divaksin nggak? Vaksin Om. Enggak, yang saya Vaksin tanya 2 kali Badawi. Om. Ya, yang saya tanya Badawi nih. Kamu divaksin nggak kemarin? Satu kali Nabi, satu kali. Ya, nah berarti kamu udah jebol sekalian. Karena kamu tidak tahu bahwa vaksin itu adalah tanda binatang. Yang bikin vaksin siapa? Bill Gates. Bill Gates itu siapa? Bill Gates itu elit global. Elit global siapa? Elit global itu penguasa dunia. 1% menguasai dunia, dan yang 1% ini langsung link dengan Lucifer. Pendetanya Lucifer langsung. Jadi ketika orang tapi bukan berarti tidak ada harapan. Orang yang divaksin masih ada harapan, ya kan? Nah, jadi makanya Adi Badawi kok nggak usah ngajarin orang. Kau aja udah disuntik tanda binatang, kau pula ngajarin awak pula. Gak ada penangkal lanjutan tuh Bang Nabi. Penyangkalannya begini. Ketika nanti ada pemaksaan sekali lagi, jangan mau lagi, itu aja intinya. Waduh, serem ya. Karena nanti tahun depan nanti akan ada lagi nanti yang namanya pandemi. Disitulah dia mau masukin lagi apanya, kabel-kabelnya, suntikan. Itulah Anda bisa dirubah jadi zombie.
dipencet keluar semua itu apa tuh gen-gen binatang itu dari badan abang. Jadi abang udah bisa jadi kayak buaya atau kayak anjing atau kayak kuda gitu. Itu kan gennya kan udah dimasukin melalui vaksin itu. Iya. Makanya namanya vaksin mRNA, mengubah DNA. DNA ya. DNA kita kan DNA manusia. Nah, kalau dirubah jadi DNA binatang ya ketika dipencet abang bisa jadi hewan jadinya setengah. Kayak di film itu tuh ya, sama kayak persis tuh. Iya, betul. Makanya film-film zombie itu benar. Itu kan rencana mereka mau bikin manusia jadi zombie. Waktu sebelum ada vaksin itu saya nonton film di Cina itu persis banget. Yang judulnya pandemi itu mirip sama yang kemarin itu. Iya, betul. Kok mirip ya? Apakah sudah di apa namanya ditargetkan atau gimana gitu? Udah perencanaan jauh-jauh hari itu. Mirip banget sama ini film. Persis pakaian-pakaian itu kan. Pernah nonton ya, Bang? Iya, mirip banget. Jadi solusinya nggak usah divaksin 1 kali lagi ya, Bang? Yuk. Solusinya begini. Biar aman. Kalau abang bilang nggak usah divaksin, tergantung posisi abang di mana nih. Kalau posisi abang di Jawa bahaya. Iya, di Jawa. Lebih baik abang lari ke Sumatera, kalau enggak ke Papua, kalau enggak Kalimantan. Jadi antara yang 3 itu, karena Jawa ini kan tidak ada hutan. Abang dikejar, abang nggak bisa lari. Emang betul. Tapi kalau di Sumatera bisa, Bang. Abang dikejar, abang jalan dikit udah ketemu hutan, susah abang dicari. Tapi kalau di Jawa dikejar, di kanan Bandung, belakang Bogor, turun Pelabuhan Ratu, Sukabumi, mau lari kemana? Maju dikit udah Tegal, Semarang, semua manusia semua. Tapi kalau di Sumatera, abang maju dikit udah hutan. Iya. Nah, sekaligus nanti kan bergabung dengan komunitas-komunitas, nanti diarahkan kan gitu. Yang ngeri juga emang. Kalau saya sih, kalau dari cerita-cerita Bang Nabi kan tentang nubuatan itu kan ya percaya juga sih karena nubuat gitu kan ya. Itu Bang. Makanya nanti ketika nanti terjadi misalnya pemaksaan di Jakarta, abang langsung meluncur ke Sumatera, kalau enggak gabung dengan komunitas-komunitas kita kan, biar kita bisa arahkan. Makanya kita kan lagi persiapkan pertanian mandiri, peternakan mandiri. Karena gini Bang, kalau abang di Jakarta kan, McDonald aja udah daging manusia, abang mau makan di mana lagi? Iya. Ada lagi yang namanya nanti daging-daging sintetis. Daging sintetis itu adalah daging-daging yang membantu abang jadi zombie. Jadi abang beli daging sapi nih, sebenarnya bukan daging sapi, itu daging buatan. Tujuannya untuk apa? Itu manusia mau dijadiin zombie karena di dalam daging itu udah dibikin zat-zat macem-macem, khususnya di kota-kota besar. Tapi kalau misalnya abang di desa-desa, ya memang nanam singkong makan sendiri, nggak ada yang merekayasa. Tapi kalau di kota itu sudah rekayasa semua itu. Abang ngambilnya di mall. Di mall mana tahu daging dari mana kan? Iya. Daging diimpor dari Hong Kong. Di Hong Kong udah disuntik formalin, udah disuntik ini. Kalau yang itu ada cerita apa? Ya celentingan cerita doang ya. Obat panas ya kita nggak sebutin ya. Apa bener itu Bang dari hari bayi Bang? Itu semua betul. Bahkan kan ini berita terbaru nih kan, McDonald itu daging manusia. Kenapa harus daging manusia? Ya karena di situ mungkin udah disuntik segala macam jenis makanan yang aneh-aneh. Jadi ada lagi kan Bill Gates punya pertanian itu, buah-buahan itu juga udah disuntik itu. Tujuannya adalah merusak DNA. Tiba-tiba jadi ada yang jadi banci, ada yang jadi aneh-aneh lah pokoknya. Ini udah mau kiamat, jadi nggak ada yang aman di mana-mana kecuali yang di tempat-tempat yang tadi.
bikin Iya. tempat pengungsian. Nah, tugas kami ini kan mempersiapkan pengungsian nih supaya Kalau ada ini apa sambungan kisah ya, kisah nubuatan orang dulu kan. Katanya ya menjelang akhir zaman ini setelah nggak ada nuklir apa ya bener tuh ada apa namanya. Kalau di Muslim kan Yajuj Ma'juj tuh. ya. Terus orang-orang yang gede-gede apa itu bagian dari itu kali Om ya. Sutikan-sutikan itu. Iya, jadi nanti kalau yang dibilang Iya, kan gede-gede ini tuh kan orang itu. kiamat kan cuma tinggal 8 tahun lagi nih, Bang. Manusia buatan itu kan. Iya. Kiamat ini kan sebenarnya udah nggak lama lagi, udah tinggal 10 tahun lagi. Tapi kita nggak bisa menentukan tanggalnya. Tapi Iya. ini tahun depan udah perang nuklir. Perang nuklir pasti udah kelaparan, iya kan? Disitulah nanti setan-setan itu mulai menyatakan diri. Itulah yang disebut kalau di Islam Dajjal, ya kan? Sama kalau kami bilangnya Iya. binatang, Iya, betul. ya kan? Nah, ini akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi waktu dunia ini udah tinggal cuma 10 tahun lagi. Jadi kalau udah tinggal 10 tahun lagi, apa yang lagi yang mau dibahas? Iya. Kita udah mau diperhadapkan dengan langsung iblisnya langsung, bukan ini lagi, iblisnya udah menyatakan diri. Makanya kita berada dalam perlindungan sekarang, kita persiapkan, ya kan? Yang ngeri banget ya Bang. Serem. Oh Bang Nabi, mah enak nggak mikirin apa-apa Bang ya? Makanya Saya kan tobat. saya di dalam wahyu kan dibilang ada 2 nabi yang akan muncul, Wahyu pasal 9, Iya. untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Karena orang kalau nanti misalnya abang tidak rapture, disitulah untuk pertama kali iblis menyatakan diri secara fisik. Jadi kita bisa lihat setan langsung itu menyiksa manusia. Secara fisik tuh ya. Iya, jadi kita bisa ngelihat langsung dia. Sekarang kan kita nggak bisa lihat setan kan. Nah, nanti di ketika masa antikristus itu bisa ngelihat langsung. Jadi semua yang menyiksa manusia ini setan-setan semua dari neraka keluar, semua dari jurang maut. Nah, karena di situ kan tidak tahan kan pasti manusia, makanya ditugaskan 2 nabi besar untuk mendampingi mereka. Itulah Tuhan bilang salah satunya saya. Begitu. Sesuai dengan Wahyu pasal 9. Nah, itu pun tidak lama, hanya selama 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun barulah terjadi perang terbesar di alam semesta yang disebut dengan perang Armageddon. Iya. Disitulah Yesus dengan para malaikat versus Dajjal dengan seluruh setan-setannya dicampakkan ke dalam lautan api. Maka Yesus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Yesus itu nanti datang itu wujud fisik Bang. Fisik. Oh. Masih bumi yang ini, bukan surga, belum. Masih 1000 tahun. Kayak di 1000 tahun kita damai. kan ya kayak di keyakinan kita kan Nabi Isa akan turun lagi tuh. Sama berarti Bang? Nah, sama, cuma bedanya kan kalau di Iya. Islam Nabi Isa turun sebagai nabi, Iya. kalau di kami dia turun sebagai raja Tuhan, atau ya. Tuhan. Gitu. Iya, iya. Kemirip sih Bang ya. Mirip. Cuman keyakinannya beda aja. Ya, yang satu ngomong Tuhan, yang satu ngomong Iya. nabi, ya kan? Ya nggak apa-apa lah, namanya juga Betul. keyakinan kita masing-masing. Iya, itu kan perenungan kita lah kan. Kita kan Iya. semua di bumi ini kan mencari kebenaran kan. Iya. Bang Luga satu-satunya nabi dari Indonesia ya. Iya, satu-satunya. Tidak ada istilah begini loh. Ada nggak istilah begini? Berarti Bang Hotman Paris ini satu-satunya pengacara dari Indonesia. Kan nggak ada orang ngomong satu. Pengacara itu banyak, pendeta itu banyak, Oh, iya. nabi juga banyak. Nah, ini salahnya orang Kristen ini kadang-kadang ke Islam-Islaman. Nabi di dalam Kristen itu banyak, bukan cuma Luga Tambunan. Jadi nggak ada istilah satu-satunya nabi dari di Indonesia itu banyak nabi.
Oh, nabi itu banyak ya? Iya. Bukan nabi. Kalau nabi itu dia setidaknya dia dapat penampakan dari Tuhan. Dia dapat penglihatan, itu baru bisa disebut nabi. Tapi kalau nggak ngelihat apa-apa, cuma ngoceh-ngoceh, itu namanya bukan nabi. Itu namanya guru palsu, pengajar. Oh, iya. Ngedis itu di Amerika ya, Om? Iya. Oh. Contoh misalnya nih, betul Bang Luga, MBG juga bukan daging sapi. Betul, MBG itu adalah suatu programnya elit global yang tujuannya adalah sebenarnya merusak jaringan-jaringan dari umat manusia. Serem enggak dong? Iya, makanya kan MBG, padahal itu kan kerjanya elit global. Elit global kan Lucifer. Iya. Kalau Islam bilang Dajjal. Emang iya sih. Betul. Nah, yang memfasilitasi apa ya? Yang memfasilitasi pelayanan akhir zaman ya titanium, cuma titanium aja yang mengerti yang kayak gini-gini. Dengan rombongan kami ya gitu kan. Kalau model-model kayak Edis, Bom mana ngerti yang kayak gini-gini. Yang penting dia cuma ngoceh, kumpulin donasi, itu yang dipikirin. Dia nggak kepikirin dunia itu mau kiamat. Dia nggak sampai otaknya ke situ. Pernah nggak Edis ngomong kayak gini? Mana ada. Iya. Jadi Edis itu masih bocil juga kata tuh. Kalau Bang Rudi Yohanes itu udah nggak ketemu lagi, Om. Debat. Rudi Yohanes belum bertobat juga sih, nggak tahu, diam-diam dia kan nggak menyapa saya, ya udahlah. Ngindar mulu ya. Iya, dia kan masih diikat oleh antikristus, dia masih diikat Dajjal sebenarnya. Makanya Edis, Rudi Yohanes itu kalau bahasa Islamnya itu adalah antek-antek Dajjal, berselubungkan kekristenan. Tamengnya Kristen tapi isinya Dajjal. Kita di Mana Islam buktinya? juga banyak sih. Yang Islam dia banyak Dajjal juga. Iya. Isinya, kalau Dajjal itu isinya apa ya? Dajjal ini kan sebenarnya membawa-bawa Simbol nama apa? Fisik ya, bener asli ya. Kalau nanti akhir zaman itu. fisik, Bang. Oh, Pemerintahan fisik itu. bener-bener. Namanya New World Order. Jadi ada presidennya satu presiden untuk satu dunia. Oh, fisik berarti ya. Ini Bang Luga, tanya dulu nih, Adi Badawi, nanti ada pemasangan microchip kalau mau dipasang Adi. Halo Adi Badawi. Ya, pasang biar kuat. Aku pasang kalau Nabi juga pasang gitu. Saya kan menolak, makanya saya pindah ke Sumatera. Kan saya kan tadi Pulau Jawa. Pindah saya ke Sumatera kan. Jadi nanti kalau nanti dana dari yayasan turun, nanti saya fasilitasi siapa yang mau ikut ngungsi ke Sumatera, saya fasilitasi nanti. Jadi mobil-mobil transport kami udah siapkan di Lampung untuk ngangkut orang-orang yang ngungsi ke Sumatera dari Pulau Jawa. Serem nanti Bang kalau udah microchip elit global berkuasa di Pulau Jawa, udah dikejar semua, kalau nggak mau disuntik dibunuh, penjarain. Nanti sistemnya tuh pakai apa? Lewat apa microchip itu? PSDIS apa gitu? Dia Atau kayak pakai serum? tato. Dibor juga di otak. Bor ya. Pasang di otak. Neuralink, iya betul. Ada yang dipasang di otak, ada yang melalui tato juga, ada bisa. Ya, tato ditaruh di tangan, nggak kita sadarin dia udah microchip itu. Betul.
Itu mah nggak bisa dicopot itu. Sekali dipasang nggak bisa dicopot. Makanya untuk orang-orang ini Pulau Jawa cepat-cepat ngungsi ke Sumatera. Nanti kita dari yayasan kita memfasilitasi. Tanah-tanah kita udah siapkan, pertanian, pekerjaan semua udah kita siapkan di sini. Ngeri banget ya kalau semua apologet yang tiap hari bahasnya konsep ketuhanan, konsep oneness, Tritunggal, ya kan? Tapi giliran bahas tentang Wahyu 13 mereka mundur. Mereka nggak berani bahas. Ya kan? Coba lihat. Kalau disuruh itu yang geng-geng ke konsep ketuhanan, yang geng-geng oneness, geng Tritunggal, ya kan? Bahas vaksin, bahas microchip, mau nggak mereka bahas? Nggak mau mereka bahas, karena ilmunya nggak nyampe, ilmunya nggak sampai gitu. Itu hanya para nabi doang yang bisa bahas. betul. Makanya saya ngikutin terus nih, walaupun muslim dari semenjak Pak Rudi Yohanes sama Om Nabi ini. Waktu itu tahu udah jadi nabi apa belum tuh, Bang? Sebenarnya udah, cuma belum viral. Rudi Yohanes, Nabi 28, Paul Jang, semua mau dipasang. Ya. Ya, Om. Sekali. Terus nabi. Tobat. Ya kan keyakinannya belum, Pak. Iman Iya. itu kan nanti kan dari hati, itu kan Dari rahasia hati. pribadi. Sama kayak abang-abang juga kan gitu sama Iya, Iya. Nunggu apa ya? Wahyu. betul. Yang penting Nabi Luga jangan sampai disalib aja. Kalau disalib bisa jadi Tuhan juga dia. Saya dinubuatkan di pasal 92 saksi Allah. Tinggal ngikutin aja ya yang di 9. Mana sih? Mangdulang Emang para pendetamu tahu dua saksi Allah? Bagaimana? Dulos, pendetamu tahu nggak siapa dua saksi Allah? Nabi Luga. Nggak tahu lah. Nah, kau tahu, makanya sampaikan ke pendeta-pendetamu, jangan cuma khotbah-khotbah. Ini udah mau kiamat, harus tahu apa yang akan terjadi. Loh, pendeta aku di sini, Bang Yehuda Leba, Bang Luga. Nah, kalau Yehuda Leba boleh. Apa ya? Kalau saya simak nih, masuk akal semua dari apa kitab-kitabnya, dalil-dalilnya. Ngeri. Iya. Makanya kan, loh, sekarang semuanya mau Zakir naik juga. Kalau udah nanti aku udah ngobrol-ngobrol, pasti masuk akal. Karena kok Dondi. Karena aku rencana gini, Bang. Kan kami kan udah ada yayasan nih kan. Dana udah mulai masuk kan. Nanti Zakir naik itu akan gua ajak bukan hanya debat, tapi juga ketemu kopdar begini, ngobrol-ngobrol di warung kopi, supaya penyampaian itu lebih jelas. Cuma karena kita kan yayasan kita kan baru berdiri nih kan, jadi makanya semua nih rencana-rencana saya dari dulu nih udah saya siapkan nih, ini udah mau dioperasionalkan ini semua ini. Konglomerat juga di belakang saya udah siap kan. Udah Bang, maju terus, kita support Dana kan gitu kan. Udah, Zakir naik saya panggil, Farik naik saya panggil, nanti habis dari Indonesia nanti saya Malaysia mau saya sapu bersih nanti. Leba naik dipanggil Malaysia. nggak? Leba Hah? naik. Leba naik. Semua. Yehuda Leba dengar itu, panggil juga kau. Loh, Yehuda Leba kan ketua Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa, dia kan ketuanya. Udah jadi ketua sekarang dia. Enggak. Banyak pangkat dia sekarang ya. Oh, udah hebat dia. Nanti juga beberapa bulan kemudian dapat mobil deh. Sudah bawa mobil dia. Iya, dari Terang Raja Bangsa-Bangsa dapat. Fasilitas kita kan
Kita lagi nyiapin mobil 100 mobil untuk operasional kita untuk menginjil bangsa Batak. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Kemampuan Luga Tambunan dalam mengalahkan Blender ditunjukkan kepada Ronggit ya. Dan yang terakhir adalah Luga juga menceritakan bagaimana caranya untuk bisa selamat dari rencana elit global yang akan menjadikan manusia setengah robot. Jadi sebelum rapture nanti katanya Luga akan tertinggal untuk menyelamatkan mereka yang ada di dunia ini. Ya, demikianlah diskusi yang khas Luga Tambunan. Penuh dengan kocak, trik, dan juga pasti sangat menghibur untuk kita. Sahabat dua sudut pandang, kalau Anda ingin membantu channel ini, Anda punya rezeki lebih dan ingin memberikan kuota ataupun pulsa, agar saya bisa terus memberikan kajian menarik, video-video menarik untuk Anda, silahkan kirimkan ke nomor ini. Berapapun bantuan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Atau mungkin Anda ingin memberikan infak ataupun sedekah ya, demi kelancaran channel dua sudut pandang, silahkan Anda bisa transferkan ke nomor ini. Berapapun pemberian Anda, saya juga banyak mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan gandakan rezeki untuk Anda semuanya. Sampai ketemu lagi untuk video yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.